Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Wah, sepertinya banyak nih siswa yang sudah rindu untuk kembali sekolah. Semoga pandemi kali ini cepat berlalu ya, agar kita dapat belajar bersama di sekolah bersama Bapak Ibu guru. Nah, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menerangkan materi baru di bab 1 pembelajaran kita di tahun ajaran baru. Berikut adalah ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan, nama ibu adalah Wahyu Intan, biasa dipanggil dengan Bu Intan, membawakan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8. Baiklah, adapun materi kita pada hari ini mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara ini adalah materi pembelajaran bab 1 di kelas 8. Kalau di kelas 7 sudah mempelajari Pancasila, tetapi hanya untuk perumusan dan penetapannya saja. Kalau di kelas 8 kita mempelajari bagaimana caranya Pancasila ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah seluruh masyarakat Indonesia mengimplementasikan atau mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka negara Indonesia ini akan terwujud. Lah dia tujuannya mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur itu dapat melalui implementasi Pancasila. Kenapa? Nanti akan kita bahas kenapa Pancasila ini berpengaruh besar terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita ulangi kembali pembelajaran di kelas 7. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Kalau panca artinya adalah lima, kalau sila artinya adalah dasar. Jika secara manual atau secara umum, Pancasila itu pengertiannya adalah 5 dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia atau sebagai panutan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seperti di awal pembelajaran atau di awal pembukaan tadi sudah Ibu katakan bahwa apabila semua masyarakat Indonesia ini mengimplementasikan Pancasila tadi, maka terwujudlah dia tujuan negara Indonesia. Dari artinya saja kita sudah tahu makna dan penjelasannya. 5 dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Tidak sampai situ. Tadi dikenalkan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni. Tetapi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia itu adalah tanggal 18 Agustus 1945 setelah 1 hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada pertanyaan muncul. Jadi Bu, waktu negara Indonesia merdeka, apakah Indonesia sudah memiliki dasar negara? Sudah memiliki dasar negara, tetapi belum ditetapkan secara sah. Saya ulangi, ada muncul pertanyaan. Jadi Bu, kalau misalkan hari kemerdekaan itu kan tanggal 17 Agustus 1945 Bu, berarti negara Indonesia belum memiliki dasar negara. Sudah, tetapi belum ditetapkan dan disahkan. Kenapa? Karena ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian secara nyata atau secara kasat mata, Pancasila ini terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat. Selanjutnya kita akan membahas atau mengenal dari lambang Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kalau sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng.
Kalau sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, jadi lambang ini bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas ini adalah memiliki hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sila pertama tadi adalah bintang, melambangkan walaupun banyak agama yang berbeda-beda di Indonesia, tetapi memiliki keutuhan yang satu yang saling berkaitan yang dilambangkan dengan bintang. Kalau dia sila kedua, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dilambangkan dengan rantai. Artinya manusia saling mengikat satu dengan yang lain, artinya membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya walaupun berbeda suku, agama, ras, bahkan warna kulit sekalipun tidak menjadi pembeda bangsa Indonesia untuk tetap utuh serta menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sila ketiga ini adalah baiklah, selanjutnya sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari pohon beringin ini memiliki pohon yang rimbun, artinya seluruh masyarakat Indonesia dapat berteduh atau dapat bernaung dalam satu naungan bangsa Indonesia yang tidak terpecah belah oleh bangsa manapun. Kemudian sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng, artinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya seluruh yang terjadi di masyarakat Indonesia atau seluruh yang terjadi di Indonesia itu harus melalui hasil musyawarah. Apa contohnya? Misal, pemilihan presiden dan wakil presiden itu harus melalui musyawarah atau melalui keputusan bersama dari masyarakat Indonesia. Kalau sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia ini harus berlaku adil untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri harus berlaku adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, setelah mengetahui bahwa tadi Pancasila itu berasal dari bahasa mana, kemudian lambang-lambangnya, sekarang kita membahas bahwa fungsi dari Pancasila. Di sini akan saya jelaskan 3 fungsi dari Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Artinya seperti ini. Pancasila ini menjadi pedoman atau panutan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya seperti ini. Apabila suatu pemerintah atau instansi ingin membuat suatu hukum, maka hukum tersebut harus berlandaskan dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila tadi yang fungsi yang pertamanya itu adalah sebagai pedoman bangsa Indonesia, maka dikaitkan dengan yang kedua sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum itu harus bersumber kembali pada Pancasila. Agar apa? Agar semua hukum yang dibuat mengarah ke jalan yang baik serta memiliki panutan atau arahan yang dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu adalah Pancasila berfungsi sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nah, ini yang paling membedakannya dengan bangsa yang lain. Kalau di bangsa yang lain, misalkan bangsa-bangsa yang lain, contohnya bangsa Inggris, kalau dia ciri khasnya itu berbeda. Kalau di Indonesia mudah dikenali. Contoh seperti ini. Ada pertemuan di suatu negara. Presiden mengatakan bahwa dasar negara kami itu adalah Pancasila, maka itu tadi sudah bisa menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kalau presiden tadi mengatakan bahwa dasar negara kami adalah Pancasila, oh berarti negara lain bisa langsung mengerti, oh itu bangsa Indonesia, karena merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Itulah fungsinya yang ketiga. Tadi kalau pertama itu fungsinya adalah sebagai pedoman bangsa Indonesia, kemudian yang kedua adalah sumber dari segala sumber hukum, kalau yang ketiga dapat dikenali langsung oleh negara lain dari ciri khasnya. Berarti ciri khasnya yang pertama itu adalah Pancasila itu merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Oke, baik, sampai di sini penjelasannya dari mulai penetapan, kemudian ditetapkan oleh siapa, kemudian tanggal berapa, kemudian lambangnya apa, kemudian fungsinya apa. Untuk tugas video, untuk tugas anak-anak kali ini adalah membuat
masing-masing 2 contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti ini. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Silakan buat 2 contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua juga begitu, buatkan contohnya 2 pengalaman. Sila ketiga juga, sila keempat dan kelima. Kemudian tugasnya yang kedua itu adalah membuat rangkuman video pembelajaran pada hari ini. Biasanya kalau di pertemuan tatap muka, sesudah saya menjelaskan seperti ini akan saya diktekan kembali. Kenapa? Melalui proses mendengar, melihat, kemudian mendengarkan kembali saya mendikte, kalian mencatat melalui proses yang panjang sehingga mudah untuk mengingat. Tapi karena melalui proses pembelajaran daring ini, saya tugaskan kembali untuk membuat rangkuman video pembelajaran di buku catatan kalian. Berarti tugasnya ada 2 pada buku latihan. Membuatkan masing-masing 2 contoh pengamalan sila Pancasila, kemudian pada buku catatan membuatkan rangkuman video pembelajaran pada pertemuan pertama kali ini. Untuk tugas nanti akan saya periksa pada les kedua, artinya pada menit ke-41 setelah pembelajaran atau setelah video pembelajaran ini. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama bab 1 pembelajaran kali ini. Apabila ada kata yang salah ataupun yang kurang berkenan pada anak-anak ibu sekalian, ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.